Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Saudaraku yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat besar, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan menikmati Ramadan sampai hari ini, dan nikmat taufik dan hidayah untuk bisa menuntut ilmu dan menambah ilmu kita, karena ilmu adalah kunci keberhasilan kita di dunia dan di akhirat. Dan kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari ilmu, atau lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan segala urusan kita. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau buat mudah. Dan sesulit apapun sesuatu, kalau Engkau buat mudah, maka semua akan menjadi mudah. Dan kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan husnul khatimah kepada seluruh saudara-saudara kita yang wafat di masa pandemi Covid ini maupun sebelumnya, dan apapun penyebab dan penyakitnya, semoga mereka mendapatkan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dengan Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi, ulama kebanggaan kita semua, ulama yang sangat berjasa bagi diri kita, bagi keimanan kita, bagi akhlak kita, walaupun jarak yang sangat jauh memisahkan kita dengan beliau, tapi itulah keberkahan. Sejauh apapun jarak hidup kita dengan beliau, tetap kita mendapatkan manfaat besar dari ilmu beliau. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada beliau dan mengampuni segala khilaf beliau dan meninggikan derajat beliau, dan juga orang tua beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Dan semoga kita bisa beradab kepada beliau dan kepada seluruh para ulama, amin ya rabbal alamin. Dan hadirin Allah muliakan, kita sudah masuk ke atau menyelesaikan hadis Abu Hurairah, hadis yang ketujuh, walaupun kita tahu bersama beda cetakan, beda penomoran, dan itu hal yang biasa di dalam buku-buku para ulama. Kemarin kita sudah membahas hadis yang ketujuh, dan kita telah menjelaskan banyak hal dari hadis tersebut, dan banyak hal-hal penting yang kita bisa dapatkan dari sana. Dan intinya adalah pentingnya menjaga parameter kebaikan dan keburukan kita di dunia dan di akhirat, yaitu hati kita, karena itu yang dilihat oleh Allah sebagai parameter. Itu yang dilihat oleh Allah sebagai parameter. Dan niat ada di hati. Niat ada di hati, hadirin. Maka fokus kepada hati itu juga berarti fokus terhadap
niat dan keikhlasan kita. Dan ketika hati kita baik, maka amal kita akan baik, lisan kita akan baik, dan tubuh kita dan jasad kita akan baik. Oleh karena itu Nabi mengatakan yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal-amal kalian, sebagaimana hadis Muslim. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa kemarin ada salah pengucapan yang saya lakukan ketika kita membahas firman Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Saya ucapkan An-Nahl ayat 98 dan yang tepat An-Nahl 97. Tolong dirubah di catatan kita, dan untuk video sudah dihapus alhamdulillah, dan saya rasa sudah diberikan catatan di bawah. Tapi tentu saja banyak di antara kita tidak membaca catatan tersebut di channel, dan itu sah-sah saja. Maka sebagai amanat ilmiah kita harus sampaikan ada kesalahan pengucapan yang seharusnya 97 saya ucapkan 98. Dan yang berikutnya, saya juga berterima kasih dan bersyukur kepada jamaah yang memberikan masukan tentang masalah hal ini, dan ada di antara langsung menyampaikan begitu kajian berakhir. Dan yang saya syukur yang pertama, ada dua hal. Yang pertama, spirit untuk mengingatkan di antara kita itu bagus banget, dan yang kedua adabnya Masya Allah, dan itu yang penting. Jadi salah ya salah gitu loh, salahkan yang salah, salahkan aja, namanya juga salah kan, itu syiar kita, amar ma'ruf nahi mungkar. Tinggal bagaimana kita menyampaikan, tinggal bagaimana adab yang kita gunakan. Ada salah satu beliau itu menyatakan, mohon maaf, saya udah cek, ternyata bukan 98 atau 97, tapi mungkin saya yang salah, mohon masukannya. Saya langsung balas, iya 97, emangnya saya ucapkan apa? 98. Jadi artinya adab yang sangat menarik dan adab yang sangat indah, dan disitulah yang salah satu ciri dari dunia ilmu, saling mengajak kepada kebaikan dan saling mengingatkan dan mengkoreksi jika ada kesalahan dengan cara yang bijak dan cara yang santun. Oleh karena itu jazakallahu khair atas masukannya. Dan sebagaimana Umar mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi, semoga Allah merahmati orang yang menyampaikan aib-aibku atau kesalahanku, maka semoga yang memberikan masukan dan koreksi pada kekeliruan kemarin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir sebelum kita masuk, dan ini menunjukkan bahwa memang benar kata Nabi SAW, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun, yang semua anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan, dan yang terbaik di antara mereka yang paling banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menarik karena bagi kita yang sudah cukup lama belajar bareng, bahwa surat An-Nahl 97 bukan ayat yang baru dan bukan ayat yang jarang kita sebutkan. Sering sekali kita sampaikan ayat ini. Man amila amalan man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu sering sekali kita sampaikan. Tapi tetap aja manusia adalah manusia. Jadi ini bukan ayat yang baru kita angkat atau baru kita sampaikan, ini ayat yang sering banget disampaikan. Tapi namanya juga manusia, dan kita banyak lalai dan banyak kekeliruan dan salah mengucapkan di ayat tersebut. Oleh karena itu ini yang perlu disampaikan sebelum kita masuk ke ayat ke-8. Tolong dibetulkan, tolong dikoreksi, diganti lagi kalau catatannya itu An-Nahl 97. Ya, dan semoga Allah mengampuni segala khilaf dan kesalahan kita, dan semoga Allah memberikan pahala kepada semua pihak yang berusaha saling menasihati di atas kebenaran dan kesabaran. Jazakumullah khairan katsira. Saudaraku yang Allah muliakan, kita masuk ke ayat ke-8.
hadis ya, bukan ayat. Salah lagi ternyata. Subhanallah. Baru mengkoreksi kesalahan ternyata salah lagi. Hadis yang ke-8. Hadis Abu Musa Al-Asy'ari. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, mengampuni segala khilaf beliau, dan meninggikan derajat beliau. Dan begitu juga semoga Allah memberikan rahmatnya kepada orang tua beliau, seluruh orang yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Wa'an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Musa atau Abi Musa tergantung penempatannya, dari Abi Musa Al-Asy'ari atau Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an, beliau menyampaikan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi SAW ditanya, anir rajuli yuqatilu syaja'ah, tentang seseorang yang berperang berperan dengan motif keberaniannya, unjuk keberanian, wa yuqatilu hamiyah, dan Nabi juga ditanya tentang seseorang yang berperang dengan motif fanatisme golongan, wa yuqatilu riya'a, dan Nabi juga ditanya tentang seseorang yang berperang dengan motif ingin dipuji oleh manusia. Ayu dzalika fi sabilillah, yang mana yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala? Yang mana yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kita sering banget menyampaikan ini fi sabilillah. Kita harus fi sabilillah. Fi sabilillah. Artinya di jalan Allah. Nah, Nabi ditanya dari sampel-sampel di atas, itu yang mana sih yang ada di jalan Allah Subhanahu wa taala? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah, muttafaqun alaih. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah berada di atas dan tinggi di atas, fahuwa fi sabilillah, itulah orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam bab Al-Ikhlas di hadis yang ke-8. Mungkin ada perbedaan sedikit dalam penomoran ketika berbeda cetakan. Hadirin yang Allah muliakan, saudaraku yang semoga Allah jaga dan Allah rahmati. Sebagaimana biasa, kita harus kenalan dengan sahabat yang meriwayatkan hadis ini, karena mereka adalah generasi terbaik. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku, kata Nabi SAW. Rugi banget kita nggak kenalan dengan orang-orang terbaik setelah era para nabi dan rasul. Dan sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu yang berada bersama kita pada kesempatan kali ini adalah Abu Musa Al-Asy'ari atau Abi Musa Al-Asy'ari. Abu atau Abi tergantung penempatan di sebuah kalimat. Itu teorinya dalam ilmu nahwu. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari itu, saudaraku yang Allah muliakan, itu lagi-lagi kunyah ya. Kita udah sering banget dengar kunyah. Dan saya rasa tidak perlu kita ulangi lagi. Nama aslinya adalah Abdullah bin Qais bin Sulaim. Abdullah bin Qais bin Sulaim. Sekali lagi, Abdullah bin Qais bin Sulaim. Dan kunyahnya adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Dan kedua-duanya cukup terkenal. Jadi ada yang memanggil beliau Abu Musa, ada yang memanggil beliau Abdullah bin Qais. Jadi sama-sama populer, mau dari sisi kunyah maupun nama asli. Nah, Abu Musa Al-Asy'ari itu datang ke Mekah dan beliau masuk Islam. Lalu setelah itu beliau kembali ke kaumnya ke Yaman. Beliau kembali ke Yaman. Lalu singkat cerita, beliau akhirnya hijrah ke Ethiopia.
hijrah ke Ethiopia, berada di sana, dan dari sana beliau berhijrah ke Madinah dan datang ke Nabi SAW setelah pembukaan Khaybar. Dan beliau sampaikan ke rombongan, dan Abu Musa al-Asy'ari ada di dalam rombongan tersebut, lakumul hijrah marratain, kalian mendapatkan pahala 2 hijrah, atau kalian telah berhijrah 2 kali. Kalian telah berhijrah 2 kali dan mendapatkan pahala hijrah 2 kali. Hijratukum ilal Habasyah, yang pertama hijrah kalian ke Ethiopia, ke Habasyah, wa hijratukum ilal Madinah, dan yang kedua hijrah kalian ke kota Madinah. Jadi beliau adalah sosok yang mendapatkan pahala 2 hijrah. Itu pahala yang sangat presisius. 1 hijrah aja luar biasa. 1 hijrah saja itu udah sangat luar biasa, apalagi ini 2. Dan ada cukup banyak para sahabat yang mendapatkan 2 hijrah. Mungkin ada waktunya kita bercerita tentang masalah itu, insyaallah ta'ala. Dan hadirin yang Allah muliakan, dan beliau berjuang bersama Nabi di cukup banyak jihad dan peperangan. Di antaranya beliau juga ikut di Ghazwatul Autas. Ghazwah atau peperangan Autas itu setelah perang Hunain. Dan hadirin yang Allah muliakan, beliau mendapatkan doa khusus dari Nabi kita SAW. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi mendoakan, Allahumma gfir li Abdillahi bin Qais dzanbah, ya Allah ampunilah dosa dan khilafnya Abdullah bin Qais, Abu Musa. Didoakan langsung. Wa adkhilhu yaumal qiyamah madkhalan karima, dan masukkanlah beliau di hari kiamat ke dalam surga. Subhanallah, ini sosok langsung dapat doa dari Nabi SAW. Dan beliau, Nabi SAW utus bersama Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Diutus bersama Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Lalu juga beliau diminta oleh Umar bin Khattab radhiyallahu memimpin Basrah. Basrah itu di Irak ya. Pemimpin Basrah. Lalu di zaman Uthman bin Affan, itu beliau dicopot, dan biasa di zaman sahabat itu biasa dijadikan pemimpin sebuah wilayah atau gubernur terus nanti dicopot lagi, itu biasa. Itu hal yang biasa, dan kita sudah sebutkan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain-lain. Dan mereka nggak baper, nggak tersinggung sekali, biasa aja, karena mereka tahu ini cuma amanat aja, cuma ujian. Jadi ditunjuk dijalanin, kalau enggak. Lalu ketika diturunkan oleh Uthman, beliau di masa Uthman, beliau pergi ke Kufah dalam rangka mengajarkan dan mendidik mereka dengan ilmu. Yufaqihun nas wa yu'allimuhum. Udah pergi ke Kufah. Jadi udah pindah dari satu amanat ke amanat lain. Pindah dari satu tugas ke tugas lain gitu loh. Sama kayak misalnya kita hari-hari ini udah diberhentikan kan. Nah ini diberhentikan juga. Nggak usah down, diberhentikan. Udah pindah aja yang lain gitu loh. Hidup jalan terus. Allah masih kasih kita kehidupan, Allah masih kasih kita umur, nggak usah terpuruk, dicopot, ya udah pindah aja. Cari apa bidang yang kita mampu, apa skill yang kita punya. Nggak usah baper, nggak usah marah-marah, nggak usah sumpah serapah bos kita dan seterusnya. Tapi pesangon saya nggak dibayar, nggak ada istilahnya hak kita diambil orang, saudaraku. Kalau mereka nggak kasih di dunia, mereka akan kasih di akhirat. Dan di akhirat lebih menguntungkan. Walaupun kalau mereka kasih nggak usah kita tolak. Enggak, gue maunya di akhirat. Enggak, udah terima aja, dia mau kasih gitu loh. Jadi saudaraku yang Allah muliakan, lihat dicopot sama Uthman, udah nggak down, nggak depresi. Kita ke Kufah aja. Kufah mendidik dan mengajar manusia bermanfaat. Lihat bagaimana jadi orang bermanfaat.
Terus karena ya namanya juga Abu Musa ya, orang sahabat besar dan dipercaya sama Nabi untuk diutus ke Yaman bersama Mu'adz bin Jabal dalam rangka berdakwah. Ini dai-nya Nabi SAW. Nabi yang percaya utus ke Yaman bersama Mu'adz bin Jabal. Dai apa eh, tim dakwahnya Nabi SAW. Pasti bayangkan di zaman sahabat, bayangkan ilmunya kayak apa. Udah ke Kufah mendidik manusia, mengajarkan manusia, dan orang tuh senang, masya Allah. Siapa yang gak senang dididik sama orang sekali Abu Musa al-Asy'ari. Hatta talaba ahluha min Uthman an yuwalliyahu alaihim fawallah. Karena senang akhirnya warga Kufah request kepada Uthman bin Affan agar menjadikan Abu Musa sebagai pemimpin mereka. Udah, untuk megang Kufah, jadi gubernur misalnya bahasa kita sekarang. Maka Uthman kembali mengangkat Abu Musa al-Asy'ari. Kembali mengangkat Abu Musa al-Asy'ari. Itulah kehidupan. Dicopot, terus pergi ke sana, terbukti kan kita bermanfaat, naik lagi. Itu yang harus kita lakukan pada saat ini. Bagaimana bermanfaat bagi orang? Bagaimana bermanfaat bagi orang? Bagaimana bermanfaat bagi orang? Ketika Allah lihat kita berjuang untuk menjadi orang yang bermanfaat di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah kesulitan, maka nanti Allah angkat lagi. Allah angkat lagi. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas, dalam hadis Tabrani. Orang yang paling Allah cintai diantaranya, salah satu ciri-cirinya adalah anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat bagi manusia, yang paling bermanfaat. Coba kalau Abu Musa terpuruk, kalau enggak, aku tersinggung nih, aku baper nih. Masa di zaman Umar aku dipercaya, di zaman Uthman justru dicopot? Kan hebatan Umar daripada Uthman. Kan gitu logikanya. Kan utamanya lebih tinggi Umar daripada Uthman. Udah. Aku mau ngambek aja. Ya udah, saya nggak pindah. Tetap bermanfaat. Makanya kan banyak sirah para ulama ketika diusir di sebuah negeri, udah pindah. Lalu kasih manfaat lagi ke manusia. Nggak berlarut-larut. Dan itu hal biasa dalam kehidupan. Jadi di request, dinaikkan. Ini menunjukkan nggak ada masalah para pemimpin kita menetapkan seseorang itu karena maslahat dan pertimbangan objektif, insyaallah ta'ala. Ya hadirin Allah muliakan, dan beliau secara postur itu cukup pendek ya, Abu Musa al-Asy'ari, dan kurus gitu loh. Tapi itu tadi, orang tuh bukan pada posturnya, orang tuh pada imannya, mentalnya, dan manfaatnya. Jadi nggak usah berkecil hati kita yang punya tubuh nggak proporsional, nggak proper gitu. Udah, yang penting nih iman kita, ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Tadi kan kita udah bahas hadis sebelumnya. Ini contohnya lagi. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah nggak ngelihat jasmani kalian, fisik kalian. Allah nggak lihat bentuk kalian. Ini Abu Musa al-Asy'ari kurus, qasir, wa khafiful jism, kurus. Jadi saudaraku yang Allah muliakan, Allah nggak lihat itu. Yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal-amal kalian. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan beliau adalah orang yang sangat luar biasa dalam membaca Al-Quranul Karim. Sampai-sampai Umar itu merequest untuk Umar tuh suka kalau Abu Musa al-Asy'ari itu baca Quran. Makanya, dan bahasanya Umar menarik nih, kata Umar, dzakirna Rabbana ya Abu Musa, tolong ingatkan kita kepada Rabb kita ya Abu Musa, tolong baca Al-Quran biar kita semakin ingat sama Allah. Dalam riwayat, syawwiqna ila Rabbina, buat kami kangen sama Allah wahai Abu Musa. Subhanallah, buat kami kangen sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar yang udah imannya kayak begitu, itu masih minta Abu Musa, tolong buat kami kangen kepada Rabb kita, buat kita kangen kepada Rabb kita. Bagus ya bahasanya, syawwiqna ila Rabbina, buat kami kangen kepada Rabb kita, atau buat kepada Rabb kami, radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau sangat
sangat luar biasa dalam beribadah. Sangat luar biasa dalam beribadah. Kata Imam Zahabi, kana sawaman qawaman rabbaniyan abidan mimman jama'al ilma wal amal. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa dalam puasa. Bukan hanya puasa Ramadan, puasa-puasa sunnah juga. Qawaman, qiyamul lailnya tuh kuat. Rabbaniyan, Rabbani, imannya kuat dan mendidik orang tuh step by step. Rabbani, menekankan iman dulu, ketakwaan dulu kepada Allah. Dan beliau adalah orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal, menggabungkan ilmu dan amal, dan hatinya bersih. Hatinya bersih. Kata Imam Zahabi, wasalamat sadar, itu hatinya tuh pelong aja sama orang, nggak ada hasad, nggak ada dengki, nggak ada iri, nggak ada marah. Hatinya tuh bersih aja sama orang, nggak ada segala macam. Dan menarik, lam tughayyirhul imarah, dan kekuasaan itu nggak merubah jati diri beliau, nggak merubah mental beliau, nggak merubah ketawaduan beliau, nggak merubah hati beliau. Kekuasaan itu nggak merubah. Padahal kita tahu beliau megang beberapa tempat. Tadi kita sampaikan beliau jadi gubernur di Basrah, di Kufah. Tapi ya Abu Musa adalah Abu Musa gitu loh. Abu Musa adalah Abu Musa. Tidak membuat dia berubah. Tidak membuat beliau berubah. Tetap Abu Musa yang dulu. Dan itu nggak mudah. Apalagi jadi pemimpin dan memegang sebuah wilayah. Itulah mengapa beliau ditunjuk sebagai da'i oleh Nabi SAW. Dan beliau wafat tahun 44 Hijriah. Ada yang mengatakan di Kufah, ada yang mengatakan di Madinah. Wallahu ta'ala bishawab. Dan ada sebagian khilaf juga di tahun wafat beliau. Tapi banyak yang mengatakan 44 Hijriah. Itulah Abu Musa al-Asy'ari, jamaah. Itulah Abu Musa al-Asy'ari. Oke, kita lanjutkan pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya Q&A kalau bahasa sekarang ya, bertanya dan menjawab, komunikasi langsung antara Nabi SAW dan para sahabat, Lihat kan, Nabi ditanya gimana dengan orang yang berperang dengan motif unjuk keberanian. Ada yang berperang untuk fanatisme golongan, ada yang riya, ada yang berjihad untuk itu, berjihad untuk itu. Mana yang di jalan Allah? Apakah semua yang berjihad di jalan Allah? Enggak, kata Nabi. Orang yang berjihad agar kalimat Allah itu tinggi di atas, yal ulia, maka dia yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin yang Allah muliakan, ini menunjukkan ada komunikasi, ada pertanyaan yang disampaikan, ada jawaban dari Nabi SAW. Jadi ini penting, soal wal jawab itu penting untuk kehidupan kita, karena kita masuk makhluk sosial, perlu ada komunikasi langsung dua arah seperti ini. Itu yang dijelaskan para ulama. Lalu pelajaran yang berikutnya, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa sekali lagi para sahabat itu nggak malu bertanya. Begitu ada kesempatan tanya. Kenapa demikian? Karena mereka mengerti sekali konsep fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Surat An-Nahl ayat 43 dan surat Al-Anbiya ayat 7 ya, surat Al-Anbiya ayat 7. Jadi hadirin yang Allah muliakan, kata Allah, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Orang ini nggak tahu yang mana sih profil orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia nggak tahu, dia nggak ngerti.
Nah, karena dia nggak ngerti, dia amalin tuh surat An-Nahl ayat 43, lalu surat Al-Anbiya ayat 7, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu kalau kalian nggak tahu. Nah, ketika Nabi SAW masih hidup dalam kehidupan beliau, ya berarti mereka tanya kepada Nabi SAW. Mereka bertanya kepada Nabi SAW. Nah, dan pada saat ini Nabi SAW sudah tidak ada. Beliau telah wafat. Tidak ada di tengah-tengah kita secara fisik. Oleh karena itu, tapi sunnah beliau tuh ada. Sunnah beliau ada. Ilmu yang beliau wariskan itu masih ada. Dan letak ilmu tersebut di mana? Allah berfirman, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Dan Al-Qur'an itu ada, dan Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang jelas yang berada di dada-dada orang-orang yang berilmu. Dalam surat Al-Ankabut ayat 49. Jadi jamaah yang Allah muliakan, adanya di dada orang-orang yang berilmu. Jadi kalau ada apa-apa, tanya sama ahli ilmu. Jangan gerak sendiri. Jangan manuver sendiri. Jangan berpikir sendiri. Apalagi berapa surat dalam Al-Quran yang kita sudah khatamkan tafsirnya. Berapa hadis yang sudah kita pelajari kandungan dan maknanya. Ada banyak dari kita sama sekali belum pernah. Lalu tiba-tiba nggak, kayaknya begini. Kenapa? Ya menurut aku bagus ini. Lah, cek dulu, siapa tahu bertentangan dengan ayat, siapa tahu bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih banyak yang nggak tahu kok. Kalau para ulama kita bisa keliru, dan itu wajar, bisa khilaf, dan itu sangat wajar, apalagi kita. Coba tanya. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas aja tidak tahu, tidak boleh berinfak atau berwasiat lebih dari sepertiga, padahal beliau Sa'ad bin Abi Waqqas, dan kita sudah bahas hadisnya. Lalu bagaimana dengan kita? Maka tanya. Ini pertanyaan penting. Pertanyaan ini sangat penting buat kita, dan niatkan bahwa sebatas bertanya dengan niat yang ikhlas itu sudah ibadah, karena sudah mengamalkan surat tadi Al-Anbiya 7, sudah mengamalkan 2 ayat di atas, An-Nahl ayat 43 dan Al-Anbiya ayat ke-7. Mengamalkan ayat itu ibadah, walaupun tidak terbaca oleh ustadznya, walaupun tidak terbaca oleh guru kita udah dapat pahala. Jadi apalagi gratis kan, udah kirim aja pertanyaan, dibaca, alhamdulillah. Nggak dibaca ya udah, yang penting saya udah menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika pertanyaan kita nggak dibaca atau tidak terbaca, mungkin yang lebih tepatnya tidak terbaca, lalu kita bersabar, kita dapat pahala bersabar. Jadi banyak nih pahalanya. Sabar, pertanyaanku belum dijawab juga. Dari kapan sih nanya? Dari tahun 2018. Udah 2 tahun belum dijawab. Iya, belum dijawab. Ya udah, sabar nih. Sabar. Allah Maha tahu kita udah berusaha. Ketika kita udah berusaha tanya kepada berusaha nanya kepada guru kita atau ustadz kita atau ahli ilmu dan seterusnya, tapi nggak pernah ada yang jawab. Karena mungkin mereka juga sibuk gitu, dan nggak ada maksud, nggak ngejawab. Atau mungkin sebagian udah dapat tapi nggak tahu jawabannya, ya udah akhirnya nggak dijawab, kan wajar, orang nggak tahu. Lalu akhirnya kita melakukan kesalahan, padahal kita udah berusaha sungguh-sungguh untuk mencari tahu, karena nggak dapat, ya udah, qadarullah salah. Maka insya Allah di akhirat kala kita masuk ke dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami disebabkan kesalahan yang kami perbuat, karena kami nggak tahu atau kami lupa. Jadi kami nggak tahu atau kami lupa. Jadi insya Allah kita masuk ke dalam ayat ke-286 dalam surat Al-Baqarah. Itu poin yang perlu kita camkan, jamaah sekalian yang Allah muliakan. Itu poin yang perlu kita camkan. Ya. Dan
Kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya. Hadirin yang Allah muliakan, hadis ini menunjukkan bahwa pentingnya niat yang ikhlas. Dan ini poinnya, pentingnya niat yang ikhlas. Pentingnya niat yang ikhlas. Hadirin yang Allah muliakan, jangan pernah meremehkan dan jangan pernah menganggap gampang menghadirkan niat yang ikhlas dalam sebuah amalan. Dan jangan pernah berpikir ketika amalannya besar pasti orang itu ikhlas. Ketika amalannya beresiko pasti orang itu ikhlas. Oh, gue yakin banget dia ikhlas. Kenapa tuh? Nggak mungkin lah, dia udah pertaruhkan semuanya. Nggak mungkin ada orang yang bisa pertaruhkan semuanya kecuali orang yang ikhlas. Oh, belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Bukankah hadis pertama kita, Nabi SAW berbicara tentang hijrah, dan hijrah meninggalkan semuanya waktu itu dari Mekah. Meninggalkan semuanya, seluruh harta ditinggalkan. Properti di Mekah ditinggalkan. Harta ditinggalkan, properti ditinggalkan, hewan ternak ditinggalkan. Tapi Nabi mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin ia capai, atau wanita yang ingin ia nikahi, maka dia hanya mendapatkan hal itu saja sesuai dengan niatnya. Itu hijrah. Itu mempertaruhkan harta semuanya. Apalagi kita yang belum sampai pada titik itu. Sebagian tentu saja. Mungkin sebagian sudah. Lalu di hadis ini berbicara tentang jihad. Dan jihad lebih tinggi lagi. Dalam segi resiko, bukan hanya harta yang dipertaruhkan, nyawa dipertaruhkan. Nyawa yang dipertaruhkan. Maksudnya lebih tinggi daripada orang hanya berinfak dan bersedekah. Maksud saya demikian. Hijrah di zaman dulu juga mempertaruhkan nyawa di tengah jalan. Jihad mempertaruhkan nyawa, saudaraku. Dan kita sudah bahas tentang hadis perang Tabuk, bahwa pada saat perang Tabuk para sahabat pun pakai modal mereka sendiri. Jadi udah harta, nyawa pula. Tapi belum jaminan. Makanya ada pertanyaan, bagaimana dengan orang yang berjihad dengan motif unjuk keberanian? Ada orang seperti itu. Atau fanatisme. Atau riya, pengen dipuji. Itu manusia, bayangkan. Untuk dipuji, dia rela mempertaruhkan nyawanya. Untuk dipuji, dia rela mempertaruhkan nyawanya. Dan bagi kita, atau bagi orang yang mengikuti dunia, tahulah ada banyak hal-hal aneh yang terjadi, misalnya dilakukan orang di sosial media atau di sebuah channel hanya untuk menarik perhatian manusia. Hanya untuk menarik perhatian manusia. Dan dia rela mempertaruhkan banyak hal. Bahkan nyawanya sendiri dipertaruhkan. Hanya untuk dipuji. Hanya untuk dipuji. Jadi hadirin yang Allah muliakan, ini nggak mudah. Makanya kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, bahwa kita bisa pahami dari hadis ini, kita bisa pahami dalam hadis ini, isyratul ikhlas fil jihad wa kadzalika huwa syartun fi jamil ibadat, bahwa disyaratkan ikhlas dalam berjihad dan berjuang. Dan begitu juga ini adalah syarat diterimanya amal untuk seluruh ibadah-ibadah, untuk seluruh ibadah-ibadah. Jadi hadirin Allah muliakan,
Ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Ini sulit. Ini butuh perjuangan. Ini butuh pengorbanan. Dan gak gampang mengklaim ikhlas. Tidak gampang mengklaim ikhlas. Dan banyak para ulama itu gak berani. Hadirin yang Allah muliakan. Kita ambil contoh misalnya. Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad. Itu pernah ditanya, engkau belajar, membuat karya dan seterusnya, begitu ya. Itu ikhlas gak sih? Beliau mengatakan amal ikhlas fahuwa aziz. Oh kama qal. Adapun keikhlasan itu hal yang luar biasa mulia. Itu mewah banget. Itu gak mudah. Itu sulit. Itu butuh pengorbanan. Itu butuh pengorbanan. Al-Imam Hisham Distiwai, sebagaimana dijelaskan Mudzahabi dalam Syiar, ini salah satu ulama klasik besar, beliau sampai mengatakan, wallahi, demi Allah, ma astati an aqula anni dhahabtu yawman qad atlubul hadith uridu bihi wajah Allah. Demi Allah, aku gak berani, aku gak sanggup mengatakan bahwa aku pernah berangkat untuk menuntut ilmu hadis, menuntut hadis-hadis atau mempelajari hadis-hadis Nabi SAW satu hari saja ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan wajah Allah. Saya nggak berani ngomong demikian. Saya nggak berani bicara demikian. Jadi saya nggak berani mengklaim bahwa saya berhasil ikhlas sekali aja pada saat saya menuntut ilmu. Sekali aja. Sehari aja. Sehari aja. Gak berani saya klaim itu. Itu imam besar. Lalu ucapan beliau dikomentari oleh Imam Al-Zahabi rahimahullah, salah satu ulama mazhab Syafi'i. Kata Imam Zahabi, wallahi wala ana. Demi Allah, saya juga gak berani. Saya juga gak berani mengklaim bahwa saya berhasil ikhlas satu hari aja. Subhanallah, itu nama-nama besar. Lalu sekarang kita yang baru hijrah 1-2 tahun, 3-4-5 tahun, yang ilmunya jauh di bawah mereka, hatinya masih banyak yang harus dibenahi, tiba-tiba ngomong, yang penting kita ikhlas kan? Iya, kita ikhlas. Subhanallah. Kita pun gak boleh menuduh orang tidak ikhlas. Tidak, bukan ke arah sana. Tapi mungkinkah itu semudah itu? Sedangkan para pakar aja setengah mati. Sebagaimana yang sempat kita sampaikan, kalau misalnya profesor fisika mengatakan bahwa kasus ini sulitnya minta ampun, lalu mungkinkah anak SMA atau SMP yang baru belajar fisika beberapa saat mengatakan bahwa masalah ini mudah atau soal ini gampang, dan dikatakan, kalau itu gue bisa. Ini guru-guru besar, profesor terbaiknya mengatakan ini soal susahnya minta ampun, ini soal ribetnya minta ampun. Mungkinkah? Atau misalnya kalau Einstein bilang susah, Galileo bilang susah, Stephen Hawking bilang susah, mungkinkah Anda bilang gampang? Atau Anda klaim ini gampang mengklaim tentang hal tersebut? Ini nama-nama besar udah bilang susah. Saya nggak berani mengklaim saya pernah sehari aja menuntut ilmu ikhlas karena mengharapkan wajah Allah. Lalu di komentar Imam Zahabi, saya juga sama. Demi Allah saya juga.
pakai bersumpah lagi, wallahi wala ana, saya nggak berani. Kita tahu sumpah itu nggak main-main. Kan itu tadi, kalau berjihad saja yang mempertaruhkan nyawa, manusia tuh bisa niatnya melenceng, niatnya bukan karena Allah. Apalagi kalau kita nggak sampai mempertaruhkan nyawa. Ini nyawa, apalagi ada yang dipertaruhkan. Ini berhadapan musuh langsung. Ada. Manusia tuh punya kecenderungan itu, ingin memperlihatkan keberaniannya, ingin dipuji, ingin. Dan kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini belum sampel-sampel di hadis ini belum semua niat yang ada ketika orang berjihad. Ada orang berjihad ingin menaklukkan sebuah wilayah, dia naksir sama wilayah tersebut, saya mau taklukkan itu, atau kaya akan sumber daya alam di wilayah tersebut, dia pengen itu. Atau karena wanita, ingin mendapatkan wanita di wilayah tersebut, wanita cantik-cantik, saya mau tuh, udah kita serang aja tuh wilayah. Itu dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi ada banyak motif. Oleh karena ini yang perlu kita camkan ketika berjihad yang syar'i, yang benar. Dan kita sudah jelaskan, bukan jihad yang asal-asalan, bukan yang hanya sekedar semangat aja, tapi harus dengan kaidah yang benar. Di antaranya kembalikan kepada pemerintah kaum muslimin. Al-imamu junna yuqatal min wara'i, kata Nabi SAW. Pemimpin itu adalah perisai, orang itu berjuang, berjihad atau berperang di belakang beliau tersebut. Dan intinya, kalau dalam berjuang atau berjihad saja, banyak yang tidak ikhlas. Banyak yang tidak meniatkan mencari wajah Allah, agar kalimat Allah yang ada di atas. Lalu bagaimana yang lain? Yang gak ada resikonya. Ini pelajaran berharga, saudaraku yang Allah muliakan. Yang terakhir dari hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa dalam kita berkarya, dalam kita berjuang, dalam kita berdakwah, dalam kita menyebarkan kebaikan, yang harus kita niatkan adalah agar kalimat Allah yang tinggi berada di atas. Bukan kita yang jadi pahlawannya. Jangan ada motif jadi pahlawan. Jangan punya motif biar kita yang dipuji, biar kita yang terlihat di permukaan, biar kita dapat panggung. Jangan. Adapun kita dipuji setelah itu tanpa ada niat demikian, kita sudah bahas hadisnya, tilka ajru busyrul mu'min. Itu kabar gembira bagi seorang mukmin sebelum Allah masukkan ke surga. Terapkan apa yang diterapkan Imam Nawawi. Nggak suka dipuji, nggak suka dapat gelar beliau, tapi tetap aja dikasih gelar sama para ulama, dan tetap aja kita muji. Sampai hari ini kita puji beliau, walaupun kalau beliau nggak suka. Karena itu tadi, intinya litakuna kalimatullahil ulia, agar kalimat Allah yang tinggi menjulang, bukan kita. Nah, ini pelajaran. Kita yang berbuat di pandemi ini, Masya Allah, jazakumullah khairan. Kita senang banget, dan kita doakan semoga seluruh kerja keras semua pihak yang berjuang di hari-hari ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya, relawan, volunteer, pejuang medis, dan masyarakat, semua berjuang. Bahkan yang berada di rumah aja, itu kan perjuangannya luar biasa untuk nggak keluar. Semuanya kan, menariknya COVID-19, semuanya garda depan. Tinggal dilihat dari angle mana aja.
Dalam pengobatan, dokter garda depan. Dalam memutus mata rantai, seluruh masyarakat, bahkan yang ada di rumah garda depan. Nah, ketika kita itu niatkan agar kalimat Allah yang tinggi menjulang, bukan kita yang jadi pahlawan, kita yang jadi hero, kita yang tinggi, bukan. Ketika kita mengobati pasien-pasien, bukan agar kita yang dilihat sebagai pahlawannya, tapi agar kita niatkan mencari wajah Allah dan kalimat Allah yang tinggi. Allah yang kita agungkan, Allah yang kita sembah dan peribadati, bukan diri kita. Bukan diri kita. Jangan cari itu. Jangan cari hal tersebut. Dan kalau Allah kasih itu, maka itu kabar gembira yang Allah segerakan. Jadi kalau Allah kasih tanpa kita harapkan, tanpa kita minta, tanpa ada motif ke sana, itu pola para ulama kita. Imam Syafi'i gak suka cari panggung, gak pengen disebut-sebut. Anda aja yang klaim ini ilmu Anda, walaupun Anda belajar dari saya, kan itu kan yang kita tahu semua. Udah, klaim aja punya Anda, walaupun Anda belajar dari saya, tapi tetap aja Allah menggerakkan hati manusia dan lisan manusia. Ini pandangan Imam Syafi'i rahimahullah, ini madhab Syafi'i rahimahullah, ini nasihat Imam Syafi'i rahimahullah. Kita bawakan sebuah kalimat quote, ridho nas goyatun la tudrak, ridho manusia adalah cita-cita yang gak mungkin tercapai. Allah gerakan hati kita, kita ucapkan ini nasihat Imam Syafi'i. Kita gak mengklaim ini hasil pemikiran kita, kita katakan ini Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan itu. Itu pola para ulama demikian. Makanya sampai-sampai Al-Imam Abu Nuaim dalam Hilyah itu menukilkan keterangan sebagian para ulama, man kariha syuhrah ishtahar, barang siapa yang tidak suka popularitas, nanti beliau akan populer sendiri. Benar ya? Barang siapa yang nggak suka popularitas, nanti dia akan populer sendiri. Nanti beliau akan populer sendiri. Jadi nggak perlu dicari. Dan kalaupun nggak populer, nggak ada masalah. Memang jadi jangan buat niat terselubung. Jangan kasih lihat, nanti juga populer sendiri. Lo enggak. Emang bener-bener jujur nggak mau, nggak suka. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama jemaah yang Allah muliakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan Allah berfirman terakhir dalam surat Maryam ayat 96, innalladzina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ikhlas beriman dan beramal soleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah akan jadikan atau Allah akan berikan rasa cinta ke dalam hati-hati manusia kepada dirinya. Jadi hadirin yang Allah muliakan, barang siapa yang jujur beriman, Allah akan masukkan rasa cinta ke dalam hati hamba-hamba yang lain agar hamba-hambanya itu sayang sama dia, respect sama dia. Dan seringkali kita merasakan itu. Kalau ke dia banget sih, emangnya dia kasih apa sama lo? Gak ada sih. Kenapa lo simpati banget sama dia? Gak tahu. Pokoknya seneng aja gitu loh. Saya kagum aja sama dia. Emang kenal baik ya? Enggak. Coba ya tanya. Beliau juga gak kenal saya. Tapi saya ini banget. Itu. Ini firman Allahnya. Ini bukan ngawur. Ini bukan asumsi, bukan sugesti. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilu salihat, dan beramal soleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah akan masukkan rasa cinta ke dalam hati orang-orang yang beriman. Nggak semuanya. Nabi juga dibenci sebagian orang, tapi orang yang benar-benar beriman agar sayang sama orang yang beriman dan beramal soleh itu.
Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kita buka sesi tanya jawab. Dan eh, ya, pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga, dan semua kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, mohon nasihatnya. Alhamdulillah saat ini status pekerjaan saya masih aman. Namun saya baru diberi tambahan tugas dari perusahaan karena efisiensi perusahaan tidak jadi menambah pegawai. Padahal tugas saya sebelumnya sudah banyak. Saya merasa waktu dan pikiran saya sangat tersita untuk menyelesaikan semua tugas dari perusahaan. Walaupun saat ini saya work from home, namun jarang sekali ada waktu untuk keluarga dan ibadah saya terbatas. Jika jam normal kerja jam 8 sampai jam 5 sore, namun karena di rumah saya bekerja lebih awal dan baru bisa selesai malam hari. Bagaimana saya harus menata hati saya, ya Ustadz? Di satu sisi saya harus bersyukur karena masih memiliki pekerjaan, namun di sisi lain saya takut ini istidraj dan bisa membuat saya kufur dalam beribadah kepada Allah. Jazakallahu khair atas nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Ya, makasih banyak atas pertanyaannya. Dan ini kejadian di banyak pihak ya. Justru dengan work from home nggak ada waktu sama sekali. Nggak ada waktu untuk ibadah, nggak ada waktu untuk berzikir dan lain sebagainya. Karena akhirnya pekerjaan numpuk dan banyak. Nah, yang harus kita lakukan bukan hanya menata hati, menata waktu juga. Konsepnya kan sa'atan sa'ah, ada waktunya. Ada waktunya. Itu kan sabda Nabi SAW, sa'atan sa'ah. Ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita belajar, ada waktunya kita ibadah dan lain sebagainya. Terus itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini nggak bisa dihindari, maka antum harus bermain dengan pintu keberkahan. Nggak ada yang bisa ngatasin ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keberkahan waktu buat kita. Coba pelajari pintu-pintu keberkahan. Pintu-pintu keberkahan. Ini hal yang penting dan harus bisa. Dan salah satunya adalah kita harus dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu kitabun anzalnahu mubarak. Ini kitab kami turunkan sebagai keberkahan. Keberkahan. Jadi harus ada waktu berinteraksi dengan Al-Quran. Harus ada waktu untuk membaca Al-Quran, mengkaji tafsir Al-Quran. Biar berkah hidup kita. Biar berkah. Bisa insya Allah. Coba lagi. Minta doanya yang kencang. Ngemis sama Allah biar dikasih keberkahan. Keberkahan waktu. Itu hal yang penting untuk kita lakukan. Dan ada beberapa hal yang keberkahan. Mungkin bisa didengar di audio poster pendek yang pernah kita buat di awal-awal pandemi ini. Kenapa Nabi Isa kok berkahnya luar biasa, dimanapun beliau berada beliau berkah. Mungkin bisa dibantu karena agak memakan waktu kalau kita bahas di sini. Bisa dicek di audio pendek kok nggak lama. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kita semua selalu mendapatkan ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, bagaimanakah cara menghadirkan niat pada setiap amal kita? Jazakallahu khairan. Niat itu adalah al-qasdu, kita sudah bahas. Itu keinginan, motif, tujuan, dan ada di hati. Dan sekali lagi kita sudah jelaskan ucapan Mu'adz pada pertemuan yang lalu bahwa
hendaknya kita menghadirkan niat pada saat kita tidur dan pada saat kita beraktivitas, agar semua itu melahirkan pahala, agar semua itu melahirkan pahala. Dan memang harus pelan-pelan gitu loh, harus pelan-pelan, dan niatkan mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini kegiatan sehari-hari, maka niatkan sebagai penunjang taat kepada Allah, supporting beribadah kepada Allah, maka kita akan dapat pahala ibadah, insya Allah taala. Jadi kalau ini adalah sebuah ibadah yang clear, ibadah seperti sholat, menuntut ilmu, dan seterusnya, niatkan mencari wajah Allah. Kalau ini aktivitas sehari-hari seperti ngepel, nyapu, bekerja, dan seterusnya, niatkan ini sebagai sarana dan penunjang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ya, mungkin itu. Ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana caranya agar hari ini selalu bergantung kepada Allah? Hati kali ya. Hati ini selalu bergantung kepada Allah. Saudaraku yang Allah muliakan, pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu nggak akan bisa dikerjakan dalam 1-2 hari. Kalau sekali lagi Al-Imam Muhammad bin Al-Munkadir menyatakan, saya memperjuangkan hati saya 40 tahun. Betul, bukan angka 40-nya, tapi itu sebagai tolak ukur aja. Ini berarti pekerjaan maraton. Dan kunci besarnya adalah ilmu. Lalu diamalkan pelan-pelan. Dan berkaitan dengan ini, ilmu yang harus ditekankan adalah ilmu tentang iman, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak akan bergantung sama sebuah pihak kecuali kita yakin bahwa pihak itu punya kemampuan yang maha luar biasa, yang maha sempurna misalnya. Dan kita nggak akan punya keyakinan kalau kita nggak tahu data tentang pihak tersebut. Maka pelajarilah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di nanti sore insya Allah. Dan ada pertanyaan kemarin ya, bagaimana dengan sebagian yang ikut kajian sore tapi bertepatan dengan waktu buka, misalnya di waktu Indonesia bagian tengah ya, atau bagian timur, dan ada perbedaan waktu. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi ya udah, nyimak aja sambil buka, jangan bukanya ditahan-tahan. Jadi silakan nyimak sambil buka, tapi usahakan konsentrasi. Dan memang kalau harus salat maghrib, ya udah salat maghrib dulu. Nanti bisa dilihat sedikit rekamannya kalau sudah lewat. Tapi intinya silakan ikut sambil buka, dan insya Allah tidak menyalahi adab insya Allah ta'ala, karena memang harus berbuka, dan itu sunnah Nabi SAW juga. Ya, makasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.